Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang corona dan kita. Ini pembahasannya kemana nih? Kita tidak bicara coronanya ya, karena Iya. itu biar ahlinya. Nah, kita bisa pelajari googling ya, untuk memahami virus itu sendiri. Tapi di sini kita akan diskusi tentang pandangan kita atas situasi ini dalam aspek body wisdom. Karena kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan antara takut, menakuti, atau ketakutan. Bagaimana sikap kita yang seharusnya di dalam menghadapi situasi ini. Poin diskusinya di situ ya. Bagaimana? Nah, kalau kita melihat dari aspek kitanya sebagai human being ya, kita harus memiliki rasa khawatir itu, rasa takut itu. Kan kita ada dua part ya, sebagai human being dan spiritual being. Nah, spiritual being ini pada iman, letaknya iman. Human being kita ini segala macam tentang diri kita kan, akal, perasaan, segala macam itu fitrahnya berbeda di antara keduanya. Nah, ketika spiritual being kita ini di bawah human being kita, ini menjadi masalah. Nah, rasa takut ini menjadi ketakutan, kayaknya cemas berkepanjangan. Responnya membaca, ya, sehingga melihat tidak mampu merespon data dengan baik. Ketika disodorkan data, dia melihatnya sebagai menakut-nakuti. Jadi kemampuan mentalnya menghadapi kenyataan atas data itu enggak siap. Tapi ketika spiritual being-nya yang dominan lebih tinggi, nah, respon rasa takut ini sebentar saja karena imannya menetralisirnya. Nah, sehingga rasa takut ini menjadi trigger untuk melakukan langkah antisipasi. Jadi itu dua hal respon yang sangat jauh berbeda sebenarnya. Jauh berbeda, tapi harus ada. Disitulah kesempurnaannya. Nah, ketika human being kita nggak ada, iman aja yang ada, bahkan trader namanya itu, Atau terkesan nekat ya, kacau jadinya, malah kan kok sombong banget gitu loh. Ini juga nggak boleh, syariatnya nggak ada kan di sini, ikhtiarnya nggak ada nanti di sini. Itu namanya membawa masalah. Apa karena ini memang tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri, Kak? Karena kan ini bicara tentang virus yang menyebar, sehingga bukan hanya kepentingan kita pribadi yang kita jaga, tapi juga orang lain. Ya, semua saling terkait ya. Virus ini juga virus yang cukup baru dan penyebarannya sangat cepat. Nah, memang lumrahnya menakutkan. Ya, tapi ada spiritual being kita ini tegak, ini menjadi terkontrol. Tidak kemana-mana, tidak menimbulkan depresi, tidak menimbulkan stres, tapi mengambil langkah yang seharusnya. Ketika sandaran spiritual being kita ini di sini dari human being-nya. Gitu. Kalau dari kakak sendiri melihatnya seperti apa? Karena kan sepertinya ini ada dua yang cukup ekstrim, yang sangat human being sisi lainnya sangat spiritual being. Ini nggak ketemu, Iya. nggak ketemu. Yang satunya ya mati urusan Tuhan. Kok ajalnya datang, ya kan nggak kena ini. Sedangkan perintah agama suruh kita berikhtiar kan, menjaga diri kita. Ini kan bagian dari ikhtiar dari spiritual being-nya, ya human being-nya, atas perintah di sini gitu loh. Dan ini harus kita gabungkan gitu secara holistik, menyeluruh, utuh, sehingga kita melakukan apa yang harus dilakukan. Rasa khawatir itu harus ada. Tapi karena imannya dominan, rasa khawatir muncul sekian. Dan itu menjadi trigger kita, daya kita untuk mengambil langkah antisipasi. Kalau nggak khawatir-khawatir, ya udah kita biarin aja semuanya. Kalau sudah waktunya mati, ya pasti mati, ya kan? Kan konyol kan di situ. Ada lagi yang bilang, apa lucunya? Mati karena wabah bagian dari syahid katanya kan. Itu kan konyol lagi gitu loh. Konyol lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kan pasti tidak semua orang mampu seperti itu menggabungkan kedua hal itu. Tapi ada juga yang
sepertinya karakter ketiga, yaitu dia spiritual beingnya untuk internal keluarga jalan, tapi begitu melihat perspektif keluar, human beingnya yang main. Jadi melihat itu sebagai sebuah kepanikan, kemudian kok berlebihan, tapi begitu ke dalam dia sangat protektif dengan keluarganya. Itu seperti apa? Sebenarnya nggak terpisah, karena ketika spiritual being-nya ini dominan, keluar ke dalam pasti sama. Oke, kalau itu benar spiritualnya gitu. Karena ini kan dua kutub kontradiksi ya, karena ini kutub yang tinggi, ini kutub yang rendah, kan bertemu dalam satu tubuh kita. Itulah kesempurnaannya kita. Kita memiliki akses yang sama tinggi dan juga kita memiliki akses yang rendah. Ini mahadaya kan, tak terbatas, dan spirit human being kita terbatas. Inilah dunia paradok ini. Di sharing berikutnya nanti kita bicara tentang paradoks ya. Titik tumpunya di mana, titik temu keduanya. Dan kita harus memahami diri kita ini sebagai manusia sekaligus spiritual being. Nah, sehingga semua under control, pas takarannya, stresnya pun pas, rasa takutnya pas gitu loh. Kalau nggak ada sama sekali itu malah di situ kita tidak menunjukkan diri kita sebagai manusia. Belajar dari sharing-sharing sebelumnya itu kan kita sering bahas bahwa antara spiritual dan material itu untuk balancingnya juga butuh proses yang panjang. Nah, dalam kondisi seperti ini untuk menyeimbangkan dua sisi itu seperti apa sehingga spiritualnya meningkat, kemudian human being-nya juga. Nah, part di bawah kan ada 4 part di bawah kita ya, spiritual body, mental body, emotional body, dan physical body. Ini ketiganya adalah human being kita. Penghubung spiritual being kita di mental kita. Mental ini kita perlu mengedukasi. Di sini dipadukan antara nalar dan naluri kita. Di sini fungsi akal harus dijalankan. Kita pelajari itu masalah, kita pelajari itu apa itu corona, apa virusnya, gitu kita lihat. Disitulah langkah-langkah antisipasi kita sebagai human being ini berjalan. Bukan karena rasa takut, tetapi akal kita yang sudah melihat persoalan dari hulu ke hilir yang melakukan langkah antisipasi. Gitu. Itu standarnya kita ya, juga standar dalam beragama dan bernegara kan. Jadi penghubungnya ini di mentalnya, titik tumpunya di sini. Nah, ketika titik tumpunya lemah gitu kan, nah di sini nggak nyambung antara spiritual being dan human beingnya. Ini lari sendiri, nggak punya pengontrolnya. Nah, spiritual beingnya akhirnya nggak jalan, akhirnya kacau, depresi, stres, histeria. Ya sama halnya mungkin banyak sharing-sharing kita juga terkait dengan doa, kemudian ikhtiar, sehingga kalau itu terpisah juga tidak akan. Nah, kalau di sini ya saya sendiri menghadapi ini lebih banyak berdoa, zikir gitu kan, untuk apa? Menaikkan aspek spiritual being kita dari mental ini. Banyak hikmahnya gitu loh. Kalau ini kan standar umum yang harus kita lakukan, antisipasi ini itu ya memang ya bisa kita pelajari itu gitu loh. Tapi kitanya yang harus kita naikkan level spiritual being kita, dan sehingga energi aura, body aura kita ini menjadi kuat proteksinya. Karena kalau sistem body aura, segala sesuatu yang dari luar itu datang dari sisi kanan kita, sisi kanan tubuh kita. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja berbagai siapa usia. saja. Standar bersihkan tangan itu kan sudah kita baca semuanya. Nah, tapi bagaimana kita menaikkan energi spiritual being kita? Nah, karena ketika spiritual being kita naik, mental kita juga naik, mental body kita. Nah, mental body inilah yang menjadi proteksi. Makhluk-makhluk halus itu masuk, termasuk virus ini, masuk ke dalam tubuh kita. Jadi satu sisi ikhtiarnya jalan, Iya, doanya juga jalan. itu baru balance. Lalu ngapain sih sama corona takut, sama Tuhan nggak takut? Wah, ini nggak paham konteks ini gitu loh. Anda menempatkan semua pada tempatnya gitu, dan kita harus melihat di dalam kacamata yang lebih luas lagi. Dan mengupgrade diri kita, terutama dari aspek spiritualnya ini, karena ini fitrah awal kita.
Kita kadang di dalam mengedukasi diri kita dan keluarga kita, kita lupa menumbuhkan fitrah iman terlebih dahulu, fitrah ketauhidan dulu. Kita mengedepankan fitrah human kita ini dulu. Padahal fitrah awalnya fitrah iman, fitrah tauhid. Nah, sehingga di sini terkontrol, human being kita menjadi terkontrol. Nah, kalau begitu kita masuk ke komunitas yang human being-nya lebih dominan, itu apa nih yang bisa kita lakukan meminimalisir agar tidak terlalu, ya mengajak lah istilahnya. Nah, kan kita nggak berhenti mengedukasi. Saya sudah melakukannya berbelasan-belasan tahun ya, berbicara hal yang, tapi ya itu tugas kita kan hanya menyampaikan, terpulang pada orangnya ya. Yang paling penting bagaimana kita internal dulu deh, sharing berbagi ilmu ya, semoga bisa menjadi menjadi wawasan dulu, pengetahuan dulu gitu kan, untuk sebelum diimplementasi. Karena bagaimanapun ya itu kita, itulah diri kita. Maka kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Gitu. Karena ketika spiritual kita naik, sistem imun kita juga naik, kita pasti. Stressing itu kan dari human being-nya, ya kan? Galau kan dari human being-nya, tertekan kan dari human being-nya. Nah, ketika imannya lowbat, ini kan menjadi-jadi. Tapi ketika ini naik, ini terkontrol secukupnya, khawatir secukupnya, takut secukupnya, seperlunya, untuk menandakan bahwa kita ini manusia, gitu. Kadang dia muncul persekian detik saja, muncul lagi persekian detik saja, muncul lagi persekian detik saja, karena ditarik oleh spiritual being, dinetralkan. Nah, sehingga dibalikan lagi sebagai bentuk tindakan, melakukan proteksi atas kondisi yang terjadi. Ini berarti termasuk dari yang dominan belahan otak mana saja ya Kak ya? Begitu spiritual being-nya udah dominan di situ, nggak pengaruh karena dia sudah melampaui otak kiri dan kanan. Karena bersifat intuitif kan, bersifat naluri, bersifat insting, melampaui perasaan kita, melampaui pikiran kita. Kadang-kadang ya itu tadi, nggak bisa ketika spiritual being kita rendah, kita ngotot pada sistem otak kita. Otak kiri ngotot dengan otak kirinya, melihat dari sudut kirinya. Otak kanan akan ngotot dengan otak kanannya. Jadi sudah tidak melihat kedua sisi ini. Pandangan sudah pasti nggak utuh. Itu berkaitan dengan sistem kita, sistem energi, sistem human body kita, sistem biokimiawi kita, sistem aurek kita, elektromagnetik tubuh kita, seperti itu. Memang sekarang sedang semoga keadaan ini cepat berlalu dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini menjadi momen sebenarnya, kesempatan kita untuk kembali merenungi tentang misi hidup kita. Momen kita berkumpul kembali dengan keluarga, mengevaluasi, membangun lagi hubungan yang lebih dekat, lebih erat. Mungkin karena selama ini kita sibuk oleh begitu banyak hal di luar sana. Sekarang kita diistirahatkan di rumah, ibaratnya kan, diliburkan di rumah, yang sekolah ditutup, yang kerja. Tapi ya di rumah saja, nggak usah pergi jalan-jalan. Yang pergi jalan-jalan ini yang jangan menjadi bagian dari yang menularkan. Karena kita tahu kondisi di luar sana. Berjaga-jaga itu adalah kewajiban, ya kan? Kewajiban. Jadi mari kita menggunakan momen ini, untuk melakukan evaluasi, merenung ke dalam dan meningkatkan hubungan internal kita dengan lebih baik dengan Tuhan, dengan anggota keluarga dan diri kita sendiri. Semoga bermanfaat sharing singkat kami tentang corona dan kita. Semoga kita semua bisa melewati dan kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.